Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afid Rohman, NIM 57. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar supervisi pendidikan. Pengertian: menurut P. Adam dan Frank G. Dickey, supervisi adalah program yang berencana untuk memperbaiki pelajaran. Program ini akan berhasil apabila supervisor memiliki keterampilan dan cara kerja yang efisien dalam kerjasama dengan guru dan petugas pendidikan lainnya. Dalam Dictionary of Education Good Carter tahun 1959 memberi pengertian bahwa supervisi adalah usaha petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas lainnya memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru serta evaluasi pengajaran. Menurut Kimball Willis, supervisi adalah bantuan yang diberikan untuk memperbaiki situasi belajar mengajar yang lebih baik. Keterampilan yang harus dimiliki supervisor yaitu: 1. Keterampilan dalam hubungan-hubungan kemanusiaan. 2. Keterampilan dalam proses kelompok. 3. Keterampilan dalam kepemimpinan pendidikan. 4. Keterampilan dalam mengatur personalia sekolah. 5. Keterampilan dalam evaluasi. Tujuan supervisi pendidikan yaitu: 1. Membangkitkan dan mendorong semangat guru dan pegawai administrasi sekolah lainnya untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. 2. Guru dan pegawai administrasi berusaha melengkapi kekurangan mereka dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk macam-macam instruksional yang diperlukan bagi kelancaran jalannya proses belajar dan mengajar. 3. Bersama-sama berusaha mengembangkan, mencari dan menggunakan metode-metode baru demi kemajuan proses belajar dan mengajar yang lebih baik. Sasaran supervisi pendidikan meliputi memperbaiki pengajaran, pengembangan kurikulum, dan pengembangan staf. Fungsi supervisi menurut Swearingen: 1. Mengkoordinasi semua usaha sekolah. 2. Memperlengkapi kepemimpinan sekolah. 3. Memperluas pengalaman guru. 4. Memberi fasilitas dan penilaian terus-menerus. 5. Menganalisis situasi belajar mengajar. 6. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. 7. Memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Supervisor dapat berperan sebagai koordinator, konsultan, pemimpin kelompok, dan evaluator. Menurut Ben Harris 1975 mencatat 10 tugas pokok supervisor yaitu: 1. Pengembangan kurikulum. 2. Pengorganisasian pengajaran. 3. Penyediaan staf. 4. Menyediakan fasilitas. 5. Pengaturan pendidikan in service. 6. Orientasi anggota staf. 7. Berhubungan dengan pelayanan siswa tertentu. 8. Pengembangan public relation. 9. Evaluasi pengajaran. Jenis-jenis selanjutnya yaitu jenis-jenis supervisi pendidikan. Menurut Suhardan tahun 2010 terdapat 3 jenis supervisor yaitu: 1. Supervisi akademik, yaitu supervisor yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada masalah akademik, yakni hal-hal yang langsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses pembelajaran. 2. Supervisor administrasi, yaitu supervisor yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dengan pelancar terlaksananya pembelajaran.
3. Supervisi lembaga, yaitu supervisi yang menitikberatkan pengamatan supervisor pada aspek yang berada di sentral sekolah atau madrasah. Jika supervisi akademik dimaksudkan untuk meningkatkan pembelajaran, maka supervisi lembaga dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik sekolah atau madrasah atau kinerja sekolah atau madrasah. Jenis supervisi menurut Sahartian tahun 2008 yaitu 1. Supervisi konvensional, yaitu model supervisi yang menganut paham bahwa supervisor sebagai seseorang yang memiliki power untuk menentukan nasib kepala sekolah dan guru. Supervisi artistik, yaitu model supervisi yang menuntut seorang supervisor dalam melaksanakan tugasnya harus berpengetahuan, keterampilan dan memiliki sikap arif. 3. Supervisi ilmiah, yaitu supervisi yang dilaksanakan pengawas atau kepala sekolah untuk menilai kinerja kepala sekolah atau guru dengan cara memberikan angket untuk diisi oleh kepala sekolah atau guru, kemudian dicari pemecahannya, dilakukan dengan terencana, kesinambungan, sistematis, menggunakan alat atau instrumen yang objektif. 4. Supervisi klinis, yaitu supervisi yang dilakukan berdasarkan adanya keluhan dari guru yang disampaikan kepada supervisor. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Niko. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.